Sudah banyak masalah hidupmu, ku harap dirimu tak usah mengeluh. Percaya dan yakinkan dirimu, kau bisa mengubah keluh jadi senyum. Tak ada satupun manusia yang tak pernah disinggahi masalah. Mungkin inilah cara yang kuasa untuk jadikanmu lebih dari dewasa. Senyumlah, syukuri hidupmu, tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu sudah meluangkan saya bisa hadir di sini untuk sebenarnya untuk mencari pengalaman nyata ini. Kebetulan saya tugas adalah untuk mewawancarai kepala sekolah dengan modul pendidikan tingkat 1, yaitu tentang namanya keputusan yang bertanggung jawab. Jadi nanti mungkin saya akan bertanya pengalaman-pengalaman Ibu selama ini menjadi kepala sekolah, apa-apa saja keputusan yang mungkin ada tentang dilema etika atau juga moral yang pernah Ibu alami. Mungkin seperti itu ya, Bu ya. Jadi di sini saya ingin bertanya nih, Bu. Jadi selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah, apakah pernah Ibu menemui kasus-kasus atau peristiwa yang seperti bujukan moral ataupun dilema etika, Bu? Saya coba menjawab. Lebih kurang 11 tahun saya menjabat jadi kepala sekolah di beberapa tempat di kota Sungai Penuh ini, tepatnya di Kecamatan Sungai Penuh. Banyak hal yang saya temui dilema etika dan bujukan moral. Salah satunya awal-awal saya menjadi kepala sekolah, yang pada saat itu saya tidak tahu apa-apa. Saya belum bisa membedakan mana yang etika, mana yang moral. Nah, pada saat itu ada satu kejadian yang pada saat itu mereka merasa benar apa yang mereka sampaikan kepada saya mengenai masalah Pak Satpam. Begini, Pak Satpam itu meminta baju seragam yang sama dengan baju seragam yang diikuti oleh PNS. Sementara mereka menuntut baju seragam itu diperoleh dari dana BOS, karena sumber dana yang ada pada saat itu satu-satunya adalah sumber dana BOS. Tidak ada dana-dana yang lain yang bisa kita pergunakan untuk hal yang seperti itu. Sementara kalau saya harus memenuhi kebutuhan Pak Satpam untuk memenuhi baju seragam tadi, tentu guru-guru yang lain juga menuntut yang seperti itu. Di dana BOS, baju seragam baik itu Pak Satpam, baik itu pelayan sekolah maupun guru PNS tidak boleh dianggarkan. Nah, solusi saya pada saat itu, saya memanggil seluruh personil sekolah, termasuk satpam, tenaga kebersihan dan penjaga sekolah dan seluruh guru yang ada untuk berbicara bersama bagaimana mengatasi masalah yang seperti ini. Satu sisi saya berikan pengertian bahwa Pak Satpam ini adalah tenaga honorer. Tentu satu sisi kita harus memenuhi apa yang dimintanya. Di sisi yang lain, guru PNS juga merasa punya hak
di sekolah itu. Maka saya beri pengertian bahwa dana BOS yang kita miliki bukan untuk dana yang seperti itu. Bagaimana kita selaku PNS yang punya gaji, punya penghasilan tetap, bisa menyumbangkan sedikit rezeki kita untuk memenuhi kebutuhan Pak Satpam. Nah, dengan istilahnya dengan hati kita menyampaikannya, mereka terbuka, mereka bisa menerimanya, mereka bisa sepakat untuk memenuhi apa yang saya sampaikan untuk Pak Satpam, sehingga Pak Satpam bisa memperoleh baju seragam yang dibutuhkan untuk setiap hari jam kerjanya. Oke, jadi dilema etikanya luar biasa ya Bu ya. Benar jika Pak Satpamnya meminta untuk memakai baju seragam ya Bu ya. Kemudian Ibu juga merasa tidak adil dengan guru-guru yang lain, karena kalau jika dipenuhi dianggarkan di BOS, guru-guru yang lain akan meminta gitu ya. Sementara dana BOS tidak boleh untuk memberikan baju seragam baik itu untuk tenaga honorer ataupun PNS. Jadi Ibu melakukan langkah-langkah memanggil ya Bu ya, memanggil dan menggugah, melakukan musyawarah ya, melakukan musyawarah, kemudian berbicara dari hati ke hati ya Bu ya, untuk menggugah rasa empati yang sudah PNS untuk menyumbangkan sedikit rezekinya untuk membeli baju seragam sekolah. Dan alhamdulillah itu terpenuhi ya Bu, luar biasa sekali pengalamannya ya Bu ya. Kemudian nih Bu, kalau boleh tahu ini hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut. Jadi kalau tadi kan bisa saya analisis itu antara individu, kepentingan seorang Pak Satpam dengan kepentingan orang banyak gitu ya. Jadi cara Ibu mengambil keputusan itu seperti apa namanya strateginya gitu. Selain tadi melakukan musyawarah tadi. Saya meminta pendapat dengan guru-guru yang senior, bagaimana saya bisa mengambil keputusan yang seperti ini, apakah cocok atau sesuai dengan apa yang mereka pikirkan dengan apa yang saya pikirkan. Makanya bersama-sama saya mengajak, saya meminta pendapat dari guru-guru yang senior untuk melakukan hal yang seperti ini. Ternyata setelah duduk bersama, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau untuk mengambil suatu keputusan kita harus menimbangkan rasa ya Bu ya, menggunakan rasa apakah ini supaya ini tidak tersinggung, apalagi pada saat itu masih banyak guru senior yang lebih paham dan lebih punya pengalaman. Berarti Ibu mencari solusi untuk mencari pihak ketiga yang untuk meminta pendapatnya ya. Baik. Kemudian nih Bu, selain dilema etika kan ada juga mungkin Ibu beberapa kasus lain ya, mungkin tentang rujukan moral. Nah, kalau ketika Ibu mendapat kasus yang bertemakan atau rujukan moral, bagaimana cara Ibu menyelesaikannya? Untuk rujukan moral ini benar salah ya Bu ya. Kalau antara benar dan salah itu kita bisa melihat nyata mana yang benar kasusnya, mana yang salah. Tentu antara benar dan salah kita mudah menentukan keputusan apa yang harus kita ambil. Yang benar yang kita tegakkan atau yang salah yang kita tegakkan. Berarti hal yang ini sering terjadi, namun keputusannya kita langsung bisa lihat dari apa yang terjadi pada saat itu. Begitu. Berarti langsung pada saat itu Ibu mengambil keputusannya ya. Oke, baik. Kira-kira nih Bu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu sendiri dalam mengambil suatu keputusan tersebut? Tantangan tersendiri seperti misalnya kejadian-kejadian sekolah yang pro kontra antara si A dan si B, yang sementara ada pihak lain misalnya menunggangi kejadian-kejadian seperti ini yang bisa mempengaruhi si A dan si B ini, sehingga antara si A si B sulit untuk damainya. Misal terjadi hal-hal misalnya kesalahpahaman dan lain sebagainya. Tentu mereka menyampaikan kepada saya hal yang seperti itu. Saya berpikir, saya coba mengajak mereka duduk bersama. Saya coba menanyakan mereka hal apa sebenarnya yang terjadi antara mereka. Jadi kembali kita tadi
kita menggugah mereka dari hati ke hati untuk menyelesaikan apapun bentuk masalah yang mereka hadapi. Seperti itu. Berarti yang sifatnya sensitif ya, Bu, ya, menimbang perasaan ya, Bu, ya, itu yang menantang. Jangan dianggap mereka saya berpihak pada si A atau berpihak pada si B. Jadi sama-sama kita panggil pokok akar permasalahan itu yang kita cari. Jadi dapat saya simpulkan bahwa sebagai seorang pemimpin itu kita harus berlaku adil ya, Bu, ya, tidak memihak di sebelah pihak. Ya, harus berlaku. Dan kemudian setiap ada masalah, saya sesegera mungkin untuk mengajak seluruh personil yang ada sekolah untuk duduk bersama untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi agar masalah itu tidak melebar kemana-mana. Jadi kita cepat tanggap, kita harus cepat menyelesaikan. Jangan si A ke si B, si B ke si C, akhirnya satu sekolah menjadi ribut. Jadi harus kita tahu pokok permasalahannya secepat mungkin. Pertanyaan berikutnya ini, Bu, dalam Ibu menyelesaikan kasus-kasus yang Ibu tangani, gitu kan, apakah ada jadwal tertentu Ibu menyelesaikannya atau sesuai dengan kondisinya? Apakah pada saat itu langsung diselesaikan atau menunggu beberapa saat gitu? Sesuai keadaan. Kalau memang pada saat itu kejadiannya memang butuh waktu tanggap cepat, saya segera melaksanakan. Tapi kalau keadaannya masih kita lihat misalnya kejadiannya perang dingin, istilahnya perang dingin antara satu sama yang lain, tentu kita mempelajari apa penyebab terjadinya hal yang seperti ini. Kalau perang mulut langsung kita bisa langsung bertindak, karena kita tahu karena dia keluar dari mulut masing-masing guru tersebut. Kalau perang dingin kita kan tidak tahu apa yang terjadi. Nah kalau memang terjadi langsung, saya lebih bisa menyelesaikan langsung. Kalau sesuai dengan keadaan apa yang terjadi pada saat itu. Ya, berarti Ibu melihat kondisinya ya, apakah itu urgent atau tidak, gitu ya, apakah perlu dianalisa dulu, apakah tidak. Jadi dilihat kondisinya, gitu ya. Baik, kira-kira nih Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu Ibu dalam menyelesaikan permasalahan? Jadi siapa-siapa saja yang berperan selain memutuskan sendiri, gitu ya, ada nggak orang lain yang memiliki peran penting yang membuka, kalau Ibu misalnya nih sudah memiliki keputusan tapi Ibu masih ragu, nah kemudian ada nggak seseorang yang mengukuhkan, oh iya Ibu harus memiliki keputusan seperti itu ya, sehingga Ibu oh ya yakin, oh berarti keputusan yang saya pikirkan sudah benar. Kira-kira siapa itu? Kalau di satu sekolah, contohnya di sekolah ini misalnya, kalau ada hal yang terjadi yang seperti yang saya ceritakan tadi, saya ada seseorang yang saya anggap bisa istilahnya mempertimbangkan apa yang terjadi, yang bisa memberi keputusan, yang bisa mendukung, yang bisa memberi pendapat kepada saya, yang menguatkan apa yang akan saya sampaikan. Seseorang ada guru juga, ada guru yang punya pemikiran lebih dewasa, lebih luas, dan bisa memberi saran kepada saya untuk bisa menyampaikan dan memutuskan hal tersebut. Ini memang ada pihak ketiga yang membantu yang untuk memperkuat kita, keputusan itu, supaya keputusan itu jangan salah. Memutuskan. Nah ini pertanyaan terakhir ini. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, saya pun sebagai calon guru penggerak mungkin ada tidak pesan dan kesan Ibu sebagai seorang pemimpin yang bisa saya terapkan di lingkup kelas nantinya, tentunya kan kalau kepala sekolah menjadi sebagai pemimpin di dalam sekolahnya, tentunya kalau kami sebagai seorang guru menjadi pemimpin pembelajaran di dalam kelas. Nah, ada tidak saran ataupun dari Ibu kepada saya sebagai seorang pemimpin pembelajar itu harus seperti apa dalam mengambil keputusan, baik itu tentang masalah murid, kemudian dengan teman sejawat, nah itu seperti apa? Yang penting kita sebagai pemimpin dalam pembelajaran maupun pemimpin dalam sekolah, yang harus kita miliki kita rasa percaya diri, rasa percaya diri, kemudian kejujuran kita, kemudian kerja keras. Itu yang sangat penting. Tidak kalah pentingnya ada disiplin. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Nova atas waktu yang telah disediakan. Sudah berkunjung ke sekolah kami. Iya, mudah-mudahan apa yang Ibu ceritakan, pengalaman-pengalaman Ibu dalam
saya bermasalah dapat menjadi pembelajaran bagi saya pribadi yang bisa saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menghadapi kasus-kasus di kelas saya nanti. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum.